Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Setelah kita bicara tentang penciptaan, kita akan bicara tentang kejatuhan. Kalau kita ingat lagi, dalam sejarah penebusan, itu ada tiga elemen elemen peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, dengan tiga hal itu kita bisa melihat Alkitab, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan itu dinyatakan. Kita lihat minggu lalu, kita telah lihat bersama-sama tentang jadi sejarah penebusan. Sebentar ya. Oke, sejarah penebusan. Elemen yang pertama itu adalah penciptaan. Belum di add Marian. Udah Cicandra. Udah masuk? Udah. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi sejarah penebusan itu ada tiga elemen, yaitu peristiwa penciptaan, kemudian ada kejatuhan, dan berikutnya itu ada namanya pemulihan atau penyempurnaan. Pemulihan. Jadi tiga hal ini. Kita telah melihat bagaimana manusia itu diciptakan, perempuan itu juga diciptakan, seperti apa tujuannya, dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Tetapi kejatuhan itu terjadi, bahwa ketidaktaatan terhadap firman Tuhan terjadi di dalam Taman Eden yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa. Pada akhirnya, kepada manusia, kepada perempuan, dan kepada ular itu diberikan hukuman. Bahkan tidak bisa mengelak, semua ciptaan pun menerima dampaknya. Kalau kita lihat sekarang ini virus corona, betul ya? Virus corona, tetapi COVID-19 ini memberi dampak bahkan bukan cuma kepada manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan, seluruh aspek kehidupan juga. Nah, sama seperti itu, hasil dari kejatuhan itu bisa kita lihat beberapa hal. Yang pertama kita lihat tentang hukuman yang diberikan kepada ular. Di kitab Kejadian 3, pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kalau kita lihat di sini, kutukan yang diberikan kepada ular, seolah-olah kalau kita bandingkan dengan ular sekarang ini, sepertinya gimana ya? Kayak bisa membuat kita bingung. Apakah Tuhan lagi berbicara mengenai ular yang kita lihat di TV-TV itu? Betul ya? Ini menimbulkan pertanyaan. Dan secara khususnya kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi akan ada ini permusuhan sampai berdarah-darah. Antara siapa? Antara ular sini, engkau kan, dan perempuan katanya. Secara khususnya apa? Dikatakan keturunanmu. Keturunanmu di sini, keturunan ular kan, dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan di sini kita tahu bicara tentang Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4, Matius 1 ayat 18. Ya, jadi
Keturunan ular ini siapa? Betul ya? Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Yohanes, kita coba lihat Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan begini. Yesus lagi bicara kepada siapa? Yesus lagi bicara kepada ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi zaman itu. Yesus bilang apa? Iblislah, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ternyata di sini adalah orang-orang yang mana? Ini adalah pemimpin agama. Orang Yahudi yang menolak Kristus. Yang menolak Kristus. Yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dari sini kita bisa lihat, oh, memang awalnya kalau kita lihat kutukan Tuhan terhadap ular dikatakan bahwa apa tadi? Dikatakan ayatnya yang ke-14, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi karena iblis ini membuat ya, setan iblis ini diwakili dengan ular itu membuat orang supaya hanya fokus kepada hal dunia. Pada akhirnya uh, ular ini dihukum supaya apa? Supaya dia menjalar di tanah katanya. Perutnya itu menempel di tanah, di bumi. Kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan ada ular tua katanya. Ular paling tua di mana coba? Di Taman Eden kan? Ternyata ular tua itu adalah iblis dan setan. Wahyu 12 ayat 9. Nah, ketika dikatakan bahwa debulah, ya, dikatakan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Artinya hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Kalau kita lihat di kitab, nah, kita coba lihat. Kita lihat di kitab Filipi. Ya, Filipi. Kita lihat ya. Filipi Filipi 2 sepertinya. Saya teringat ayat ini. Filipi 2 coba kita lihat ayatnya. Jadi saya ingat satu ayat, ya, ayat yang menyatakan bagaimana ya, hanya berfokus kepada hal-hal duniawi. Nah, ini dulu kita lihat ya. Bentar. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kita lihat Kolose dulu. Kolose 3 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Bentar ya, saya itu ada satu ayat lagi.
Saya teringat ayat itu, cuma saya belum. Jadi hanya tertuju kepada hal-hal yang sia-sia, gitu ya. Hal-hal yang sia-sia. Oke. Filipi 3. Ya, Filipi 3. Tadi saya bilang Filipi 2. Filipi 3. Kita lihat. Filipi 3 ayatnya yang ke-19. Ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi inilah hasil atau akhir hukuman, bukan akhir hukuman. Inilah hukuman atau bagaimana ular itu dan keturunan-keturunan itu akan berakhir. Yaitu mereka senantiasa memikirkan perut mereka. Mereka selalu apa? Membangga-banggakan aib mereka. Pikiran mereka itu selalu bicara tentang perkara duniawi. Mau bicara tentang Tuhan, sama sekali nggak tertarik. Ini bahaya. Ya, itu bahaya. Itu sebabnya kata debu di situ adalah apar. Ya, apar. Kan dikatakan tadi makanan. Jadi perut ular itu akan menjalar di bumi, di tanah. Dan debu tanah akan menjadi makanannya. Debu di sini bicara di dalam Alkitab bicara tentang keterbatasan, ya, keterbatasan seseorang, kehidupan seseorang. Makanya bagaimana orang yang tidak mau mengenal Allah, hidup mereka itu hanya dikungkung oleh maut, terikat kepada maut. Makanya apakah ular itu hanya sendirian, iblis itu hanya sendirian? Dia nggak mau. Dia ingin apa? Banyak orang itu menjadi seperti dia. Menjadi seperti dia. Referensinya nanti bisa lihat Mazmur 103 ayat 14 sampai 15. Mazmur 103 ayat 14 sampai 15. Makanya di hari-hari akhir kalau kita baca di Wahyu pasal 12 dikatakan naga merah, setan itu akan turun ke bumi dan laut. Ini akan turun ke bumi dan laut. Kalau kita baca kitab Wahyu, dikatakan bumi dan laut itu akan menjadi sasaran tujuan dari naga merah, setan itu. Tetapi naga merah ini tidak bisa menyentuh orang yang berdiam di sorga. Makanya ketika kita melihat kitab Wahyu, kita harus melihatnya atau memahaminya sebagai suatu ada pesan yang tersembunyi di balik simbol-simbol dan perumpamaan yang ada di dalam kitab Wahyu. Bumi, laut, ini menunjuk kepada orang-orang yang karakternya itu orang-orang duniawi, ya, memikirkan bumi. Tetapi mereka yang di sorga, yang di langit itu memikirkan hal-hal yang di atas. Ketika mereka melihat kesulitan, kehidupan, kebahagiaan, segala sesuatu di bumi ini, mereka hanya melihat segala sesuatunya itu. Oh, Tuhanlah yang campur tangan. Sehingga bisa memuliakan nama Tuhan di dalam setiap hal. Tetapi mereka yang diam di bumi dan di laut, mereka akan menjadi sasaran naga merah itu. Saya percaya kita semua kita hidup, kita sementara berdiam di sorga, gitu ya, di sorga, memikirkan hal-hal yang di atas tentang kehendak Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kita ingin supaya Tuhan itu berkenan, bukan supaya kita tuh diakui oleh dunia, tetapi diakui oleh Tuhan. Wahyu 12 ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi
lewat firman Tuhan, kiranya kita bisa senantiasa bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Jangan kita hanya menjadi anak kecil di dalam Kristus, tetapi kita harus dewasa, harus terus bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Jadi kita lihat hukuman yang dijatuhkan kepada ular, tapi pada akhirnya ada penghakiman secara khusus kepada setan. Ya, setan. Di Kejadian 3 ayat 15 tadi saya sudah bilang akan ada permusuhan. Permusuhan ini antara benih perempuan dan benih ular atau keturunan ular dan keturunan perempuan. Akan ada permusuhan. Ini permusuhan di dalam bahasa asli itu sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah gitu ya. Sangat sengit artinya. Nah, di sini Kejadian 3 ayat 15 disebut dari dunia teologi itu disebut sebagai proto evangelium atau proto gospel, Injil yang pertama kali diberikan. Kenapa? Karena lewat Kejadian 3 ayat 15 ada suatu janji dari Tuhan, suatu rencana penyelamatan. Bagaimana ular itu akan dihancurkan total. Tetapi setan yang akan dihancurkan kepalanya artinya dia akan musnah total. Dia akan menyebabkan apa kepada keturunan perempuan? Dia akan meremukkan tumitnya. Artinya kalau tumit di sini kan berjalan. Artinya kegiatan seseorang itu akan terganggu jika tumitnya itu remuk. Pekerjaan seseorang itu akan terhalangi lewat apa? Lewat tumit yang diremukkan. Artinya ada penderitaan. Ini ada penderitaan dan ini menubuatkan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Kejadian 3 ayat 15 telah menjadi suatu nubuat tentang rencana penyelamatan dari Allah. Jadi Allah janjikan hal ini. Tadi ya, Matius 1 ayat 18 ini. Yesus adalah keturunan perempuan itu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Maria itu mengandung Roh Kudus tanpa ada benih laki-laki. Bukannya percampuran antara ini ada yang ajarannya salah gitu ya. Ada ajaran yang mengatakan oh benih perempuan jadi Roh Kudus ini bertemu dengan sel telur perempuan, setelah itu terjadi pembuahan. Ini sesat ini. Tidak demikian. Hanya apa? Hanya pinjam tempat saja untuk lahir. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu hukuman kepada setan. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat, setan ini akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang. Ini merupakan hukuman terakhir. Wahyu, nanti bisa lihat di Wahyu 20. Wahyu 20 ayat yang 1 sampai 3 dan ayat yang ke-10. Mari kita lihat tentang hukuman yang diperuntukkan kepada perempuan. Untuk perempuan. Hukuman bagi perempuan. Kita lihat. Oke. Kejadian pasal 3 ayat 16 coba kita lihat. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, di sini ada beberapa hal bahwa ketika perempuan itu melahirkan akan susah payah katanya. Ya, susah payah di sini sampai-sampai apa? Sampai-sampai bisa mengakibatkan maut, bisa mati. Makanya orang melahirkan, perempuan yang melahirkan, ibu-ibu ada ya mengetahui dan baik mengenai hal ini, itu seperti mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati, betul ya? Untuk melahirkan, menghasilkan sebuah kehidupan
itu mempertaruhkan nyawa. Nah ini ekspresinya susah payah waktu melahirkan itu sangat banyak katanya, sangat banyak, sangat sulit. Ya, sekarang sangat maju teknologi atau ya teknologi ilmu kedokteran, akan tetapi tetap apa? Tetap mempertaruhkan nyawa, betul ya? Kemudian yang kedua dikatakan perempuan akan birahi kepada suaminya. Artinya apa? Perempuan ini akan mendambakan, sangat mendambakan sang suami. Seperti ini. Ya, mendambakan, sangat merindukan. Sampai-sampai tidak bisa menahan diri. Ini artinya. Tidak bisa menahan diri. Jadi, karena perempuan yang menyebabkan laki-laki itu jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya dia akan menjadi sosok yang senantiasa merindukan, mendambakan laki-laki suaminya itu sampai-sampai tidak bisa menahan dirinya, dan hal ini membuatnya berada di bawah kuasa laki-laki, kuasa suaminya. Nah, kita telah belajar mengenai hal ini. Pada dasarnya, Kristus itu, ya, ini Kristus atau Allah. Setelah itu apa? Laki-laki. Setelah itu perempuan. Pada dasarnya seperti ini. Akan tetapi kalau kita lihat, laki-laki ini jatuh, perempuan menyebabkan laki-laki jatuh, ya, jatuh. Sehingga semuanya harus dipulihkan. Caranya gimana? Caranya perempuan ini harus menjadi sosok yang dikuasai oleh laki-laki, dikuasai oleh suami, ya, dikuasai oleh suami. Makanya Rasul Paulus kalau kita baca gitu ya, Rasul Paulus dia menyatakan di banyak tempat bahwa istri tunduklah kepada suami, hormati suami, harus menghargai dan lain-lain. Harus seperti itu. Kenapa? Karena hal yang demikian. Ya. Kalau kita lihat dalam sejarah dunia, perempuan itu banyaknya bersifat pasif. Nah, keadaan ini pun bisa dianggap sebagai hasil dari hukuman terhadap perempuan, karena dia yang mendorong suaminya untuk lakukan dosa. Seperti ini. Memang sekarang mulai muncul gitu ya penyamaan keserataan ya. Ya, jadi sama hak semuanya gitu ya. Akan tetapi ini perlu berapa waktu? Ribuan tahun, betul ya? Ribuan tahun. Kenapa? Karena hal itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada akhirnya ini mengajarkan dari sudut pandang sejarah pelurusan, ini mengajarkan bagaimana jemaat harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Nih, kepala dan tubuh. Jadi jemaat gereja adalah tubuh. Harus taat, harus tunduk kepada Kristus. Harus senantiasa mendambakan Kristus. Nah, ini kalau kita lihat dari makna sejarah perusahaannya, ya. Kemudian hukuman yang disampaikan kepada laki-laki. Hukuman yang disampaikan kepada laki-laki. Kalau kita lihat, dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Kejadian 3, kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di sini dikatakan tentang
bagaimana Adam mendengarkan perkataan istri. Jadi dia lebih mendengarkan perkataan istri daripada taat kepada perkataan Allah, kepada firman Allah. Nah, hal ini pun terjadi di zaman-zaman berikutnya. Terjadi kepada siapa? Kepada Abraham. Abraham harusnya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia lebih mendengarkan Sarah, istrinya. Terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya karena ketidaktaatan dari seorang Adam ini, ada yang dikutuk. Yang pertama dikutuk adalah tanah katanya. Tanah. Karena tanah dikutuk, sekarang Adam harus susah payah, kerja susah payah. Kerja susah payah di sini di dalam bahasa Ibrani itulah itsabon. Itsabon ini sama dengan kata susah payah melahirkan. Bagi perempuan ini sama, kata yang sama. Susah payah, susah payahmu saat melahirkan akan kubuat sangat banyak. Nah, kata yang sama susah payah ini diberikan kepada Adam. Bahwa dia harus bekerja banting tulang, harus seperti itu. Bekerja keras, susah payah. Ini suatu hal yang hukuman kepada Adam. Dan dikatakan bahwa ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Maka apa yang dia lakukan itu seharusnya selalu berhasil, pada akhirnya tidak, ya bisa saja tidak berhasil. Sudah mengharapkan banyak, yang muncul itu semak duri, rumput duri. Gara-gara apa? Gara-gara tanah dikutuk. Kalau saya di kampung gitu ya, ada kebun itu jadi kebun cengkeh. Sudah diberikan pupuk, sudah dirawat, tetapi apa? Pada akhirnya nggak buah. Bisa saja tidak berbuah dan yang muncul cuma ya muncul lagi terus itu semua semak-semak. Kenapa? Karena kutuk yang dulu waktu manusia jatuh dalam dosa. Terkutuklah tanah karena engkau, katanya. Maka hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu ya jika tidak berhasil, tidak terjadi, maka kita perlu sadari bahwa itu ada hubungannya karena kita manusia telah jatuh dosa. Makanya kita perlu melihat kehendak Tuhan, sehingga dengan melihat kehendak Tuhan ini kita bisa tahu apa yang kita lakukan biarlah berkenan kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang kita lakukan itu berkenan kepada Bapa, maka Allah Bapa akan membukakan jalan bagi kita. Jadi harus bekerja. Rasul Paulus bilang di 2 Tesalonika 3 ayat 10, kalau nggak kerja nggak usah makan. Artinya apa? Nggak kerja, mati aja katanya. Ini seperti ini, sangat keras. Kemudian dikatakan bahwa apa? Adam akan kembali menjadi debu tanah. Akan kembali menjadi debu tanah. Jadi kalau kita lihat, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ada satu peraturan yang dikasih. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, selama tidak makan, saya turunin dulu sebentar. Selama tidak makan itu, ya, selama tidak makan buah baik dan jahat, dalam artian apa? Selama taat, maka hasilnya apa? Tidak mati. Atau tetap hidup. Terus hidup. Akan tetapi karena dia tidak taat, pada akhirnya, karena tidak taat kan? Akhirnya apa? Ini, tidak taat. Pada akhirnya mati. Dia kembali menjadi debu tanah. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan apa?
Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, firman Tuhan mengatakan hal ini. Pada akhirnya roh Allah meninggalkan manusia itu. Meninggalkan manusia itu. Satu saat dia pasti mati. Di sini kita bisa melihat bahwa Adam yang seharusnya dia dari debu terus terima nafas hidup. Nafas hidup sini, roh Allah, diterima roh Allah, dia menjadi apa? Menjadi makhluk yang hidup. Seharusnya dia terus bertumbuh menjadi roh yang menghidupkan. Justru dia apa? Dia gagal di sini. Betul ya? Pada akhirnya Yesus memulihkan. Yesus menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Supaya apa? Supaya lewat menerima Yesus Kristus, lewat menerima roh Allah ini, kita menjadi makhluk hidup. Makanya kita harus, kita harus sadar bahwa kita itu ada di sini. Kita ada di sini. Ini. Ya. Makhluk yang hidup. Kita harus ngapain? Harus terus maju sampai bisa seperti yang Yesus, posisi yang Yesus tunjukkan, menjadi roh yang menghidupkan, membawa kehidupan bagi banyak orang yang lain. Tapi harus berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga bahwa apa? Adam jatuhnya di mana? Di posisi sini. Makhluk yang hidup. Jatuh. Tapi ketika kita senantiasa bersama-sama dengan Kristus, kita akan terus maju sampai ke tingkatan roh yang menghidupkan. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua selalu bertumbuh, selalu merindukan firman Tuhan, ingin mengenal kehendaknya, supaya kehidupan iman kita itu terus naik. Ada lagu him zaman dulu yang lagunya itu Tuhan tegakkan diriku ya, lebih tinggi setiap hari. Jadi makin tinggi, gitu ya, makin tinggi setiap hari. Semakin artinya apa? Semakin iman kita semakin penuh, semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Jadi ada itu tentang hukuman kepada laki-laki, kemudian hukuman terhadap tanah. Kalau kita lihat di Roma 8 itu ketika kita bicara mengenai terkutuklah tanah, maka tanah gitu ya. Tanah itu menunjuk kepada bumi. Bumi ini apa? Bumi ini tempat tinggal semua ciptaan. Betul kan? Tapi karena tanah ini dikutuk, akhirnya semua ciptaan kena imbasnya. Makanya Roma 8 ayat 19 dikatakan bahwa semua ciptaan sedang menanti-nantikan pemulihan. Coba kita lihat ayat ini. Kita lihat Roma 8. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang ke-19. Coba lihat sini. Roma 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sini. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Makanya kita semua perlu untuk apa? Perlu untuk dipulihkan.
Di ayat yang ke-22, di ayat 22, ayat 21 dulu. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Artinya apa? Mereka semua itu sementara diperbudak sama seperti manusia, masih dalam kungkungan. Ya, kungkungan perbudakan kebinasaan. Artinya apa? Artinya kita semua masih ngantri di kematian itu, di maut itu. Tetapi kita, ya, semua makhluk itu sementara mengharapkan supaya kita itu bisa merdeka. Merdeka. Ayat 22 dikatakan apa? Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya. Apa sih yang sementara dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk itu? Ayat 23. Ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, ini karena kita telah menerima Yesus ya, kita telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Artinya apa? Memang kita sudah menjadi anak Allah lewat menerima Yesus Kristus. Kita bisa lihat itu di Yohanes 3, Yohanes 3 ya. Kecil-kecil ya Mbak yang depan sana. Yohanes 3 ya. Coba kita lihat ya. Atau bukan Yohanes 3, Yohanes 1. Yohanes 1 coba kita lihat. Yohanes pasal 1 ayatnya yang sebentar. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Ini ayat yang ke-12. Dia katakan apa? Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada namanya, percaya apa? Yesus adalah Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Artinya ketika kita semua itu, ya, ketika kita semua diubahkan, ya, kita semua kan sangat menanti-nantikan Tuhan, pada akhirnya, ya, ayat 23 dikatakan pembebasan tubuh kita akan sempurna ketika apa? Kita mengalami pembebasan tubuh kita. Ingat, roh, jiwa, roh jiwa, roh kita ini, kita ada roh Tuhan, jiwa kita diselamatkan, tetapi tubuhnya masih di bumi, masih ada matinya, betul ya? Tetapi tubuh ini harus dipulihkan. Nah, jadi tubuh yang dipulihkan ini berdasarkan Roma 8 ayat 23 ini bicara tentang apa? Bicara tentang ubah. 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Jadi semua makhluk itu mendambakan supaya kita bisa dipulihkan. Jadi ada hukuman karena jatuh dosa, pada akhirnya segala sesuatunya, semua ciptaan itu mengeluh. Gitu ya. Ada rintihan, mereka pun menderita. Kemudian apa? Kemudian dikatakan bahwa hukuman diusir dari Taman Eden. Ini diberikan kepada manusia. Allah menghalau Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ada kerub dengan pedang yang menyala-nyala, menyambar-nyambar, yang menghalangi jalan menuju Taman Eden. Makanya kalau kita lihat di kitab Wahyu, bahwa kita akan masuk ke dalam suatu tempat yang mana ada pohon-pohon kehidupan. Ini pohon-pohon kehidupan di sana. Nah, ini menarik sekali. Kalau di Perjanjian Lama
ada pohon kehidupan. Pohon kehidupannya cuma satu. Ini tunggal. Tetapi di kitab Wahyu, di Perjanjian Baru, pohonnya itu, pohon kehidupannya, ini pohon kehidupan dalam bentuk jamak. Ada banyak pohon kehidupan. Apa maksudnya? Nah, ini sangat menarik. Ini dibahas oleh pendeta Yabes Pak beberapa waktu yang lalu. Ini senior saya juga. Ya, jadi pada akhirnya Allah menghalangi. Tapi kalau kita lihat jalan menuju pohon hidup itu dijaga, mencegah manusia itu masuk dan makan buah pohon kehidupan, ini pun merupakan bentuk kasih Tuhan. Jadi Kejadian 3 ayat 22 sampai 23 ini merupakan kasih Allah yang sangat besar. Sangat besar. Allah ingin manusia tetap hidup. Coba kita lihat. Kenapa sih Allah menghalangi manusia makan? Bukannya jika mereka dosa, mereka makan pohon hidup, mereka yang harusnya mati bisa hidup lagi. Betul ya? Kan mereka jatuh dalam dosa, mati kan? Kondisi mereka itu akan apa? Kembali lagi ke debu. Kan gampang. Tinggal kasih makan buah kehidupan, bisa pulih kembali kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kejadian 3 ayat 22 dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di sini secara khususnya dikatakan apa? Allah tidak mau manusia itu hidup untuk selama-lamanya. Allah tidak mau. Kenapa ya? Betul ya? Kenapa ya? Kok Tuhan tega banget, nggak mau? Kok cuma biarin manusia itu mati aja, nggak mau dia hidup kekal gitu? Kenapa? Ada satu alasannya. Karena belum ada pertobatan. Belum ada pertobatan artinya apa? Masih ada dosa. Ini. Belum ada pertobatan, itu ada dosa. Ada dosa. Jika dalam keadaan yang berdosa ini Adam makan buah dari pohon kehidupan dan dia hidup selama-lamanya, artinya apa? Untuk selama-lamanya Adam dan Hawa ada di dalam dosa. Sekali lagi, jika Allah tidak menjaga jalan menuju pohon kehidupan dan membiarkan manusia itu dalam keadaan dosa makan buah kehidupan dan hidup selama-lamanya, artinya apa? Adam, manusia akan hidup selama-lamanya di dalam dosa. Jadi setelah saya baca buku ke-5 yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitabnya, mengikuti khotbahnya, menjadi sadar bahwa apa? Ya benar ya, itu kasih Allah. Larangan itu merupakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Sama seperti itu, atas dasar ini hukum-hukum yang didirikan di kemudian hari bertujuan untuk manusia itu bisa memperoleh hidup. Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku, jangan sujud, jangan membuat patung dan sujud menyembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Harus jaga sabat, hormati orang tua.
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, jangan berdusta. Pada akhirnya apa? Supaya mereka yang menjaga firman Tuhan akan bisa hidup. Akan bisa hidup. Allah sangat mengasihi kita, gitu ya. Jadi kesimpulannya kita lihat mengenai penghakiman. Jadi kematian itu ada kematian rohani. Kematian rohani di sini artinya terputus hubungan dengan Tuhan. Terputus. Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa apa? Karena Adam telah jatuh dosa, maka maut pun datang. Nah, ini adalah dosa asal, dosa Adam. Dosa sudah menjalar kepada semua umat manusia. Pada akhirnya setiap manusia itu memiliki dosa. Dan di dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang berdosa ini merupakan ada kematian rohani. Kematian rohani ini apa? Kematian rohani artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Contohnya, ketika ular bilang kepada perempuan, tentulah Allah berfirman semua pohon di taman ini nggak boleh dimakan buahnya, ya kan? Terus perempuan itu bilang apa? Oh iya, nggak boleh makan gitu. Karena nanti kalau makan nanti mati gitu. Nanti mati. Tetapi ular itu bilang apa? Ular itu bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Nggak akan mati. Benar nggak perkataan ular? Ketika perempuan itu makan, apakah perempuan itu mati? Enggak kan? Ketika Adam makan, apakah dia mati? Enggak mati. Tetapi mereka mengalami apa? Kematian rohani. Mereka mati secara rohani. Roh mereka terputus. Hubungan mereka dengan Tuhan itu terputus. Terputus. Roh Allah meninggalkan mereka. Ya. Setelah ini, pada akhirnya ada kematian fisik secara tubuh. Kejadian 5 ayat 5 dikatakan, setelah Adam jatuh dosa, pada akhirnya ketika dia berumur 930 tahun, secara fisik dia mati. Ini kematian fisik. Jadi ada kematian rohani, ada kematian fisik. Tetapi Alkitab menyatakan ada kematian yang kekal. Ini kematian kekal. Ini yang sangat bahaya. Kematian kekal ini sering disebut oleh Alkitab sebagai kematian. Bentar ya, saya cek istilahnya. Istilahnya itu diungkapkan sebagai kematian jadi kalau hukuman kematian secara jasmani itu terpisahnya roh jiwa dari tubuh itu terpisah. Jadi roh meninggalkan manusia, tubuh itu akan membusuk dan kembali menjadi debu. Ya, seperti itu. Oke. Coba ya. Ini saya teringat ayat ini, jadi mungkin kita lihat aja ayat ini. Tentang kematian, ada namanya kematian kedua. Ini kematian kedua. Jadi setelah mati secara fisik, terpisahnya roh jiwa dari tubuh, bagi mereka yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami kematian kedua. Dan kematian kedua ini menunjuk kepada api belerang atau apa? Neraka. Ini kematian kekal. Nanti bisa dilihat di Wahyu 2 ayat 11. Ini ada juga Wahyu 20. Jadi ini sama Wahyu 20 ayat yang ke-14. Masih ada lagi beberapa ayat, misalnya Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8.
tentang kematian kedua. Jadi pada akhirnya kita bersyukur karena kita percaya Yesus Kristus, dan kita perlu berdoa untuk mereka yang belum di dalam Kristus. Kenapa? Karena jika mereka mati tanpa percaya Kristus, itu akan apa? Akan mengalami kematian kedua, kematian kekal. Itu sebabnya hari ini lewat pelajaran hal ini, marilah kita mengingat orang-orang di sekitar kita dan doakan mereka. Kita mohon kasih karunia Tuhan itu bekerja sehingga banyak orang bisa dibawa ke hadapan Allah Bapa, dibawa ke hadapan Yesus, sehingga mereka pun memperoleh keselamatan yang ajaib. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengalami suatu kasih karunia Tuhan lewat membagikan kabar baik, keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita alami Roh Kudus akan bekerja dengan kuat di dalam kita. Oke? Haleluya. Amin. Kita sampai di sini. Berikutnya kita akan sambung mengenai perjanjian dan keselamatan. Bagaimana, apa hubungan perjanjian dan keselamatan di dalam sejarah penebusan dan hubungannya kepada kita hari ini. Oke.